finish. Hello everybody, kembali lagi bersama gua di Film Santai. So, seperti biasa, kali ini gue bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Son of Bigfoot. Film ini merupakan film keluarga yang menceritakan tentang perjalanan seorang anak muda yang mencari keberadaan ayahnya yang sedari kecil tidak pernah ia jumpai sama sekali. So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita nonton videonya. Cerita diawali ketika seorang ilmuwan bernama Harrison yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang di dalam hutan belantara. Sampai akhirnya karena terpojok di tepi jurang, ia terpaksa terjun ke dasar jurang tersebut. Melihat hal itu, orang-orang itu pun merasa kecewa karena usahanya sia-sia, lalu pergi. Lalu time skip 12 tahun kemudian, di saat anaknya Harrison sudah beranjak dewasa bernama Adam, ia sedang dijahili oleh Tony, temannya di kelas, saat ia sedang tidur. Tak hanya itu, saat istirahat pun ia dibully oleh 3 berandal itu di mana mukanya dilempar dengan bola basket dan tas miliknya juga dilempar ke dalam ring basket sampai nyangkut di sana. Karena hal itu, ibunya yang bernama Sally terpaksa memotong rambutnya untuk menghilangkan bekas permen karet tersebut. Namun keesokan paginya, saat Adam baru saja bangun dari tidurnya, ia kaget ketika melihat rambutnya tumbuh lagi dalam waktu 1 malam. Sontak ia panik lalu mencukur kembali rambutnya dan membuangnya ke tong sampah sekaligus pakai topi untuk menutupi rambutnya tersebut. Ketika Sally melihat topi itu, ia teringat Harrison karena topi itu adalah miliknya dan membuatnya sedih. Tapi kala itu Adam menghiburnya sebab Adam tahu bahwa ayahnya sudah meninggal dunia waktu ia kecil. Could be. Kemudian kita berpindah ke perusahaan rambut yang dipimpin oleh Herco, di mana ia sedang membuat tour untuk para kliennya agar bisa melihat hasil penelitiannya selama ini tentang tumbuh kembang rambut bersama Dr. Bailing yang menguji coba kepada seorang bocah PKL. Hold on, you're not. Ouch! Oh. No! Help me! Kembali ke Adam di mana saat pulang sekolah ia dipanggil guru BK ke ruangannya. Setelah diskorsnya Tony untuk mengambil tasnya yang kemarin Tony lempar ke ring basket. Di situ Adam ditegur untuk tidak berkelahi lagi atau dia akan bernasib sama dengan Tony. Karena hal itu saat ia sedang berjalan pulang, Adam kembali dibully oleh Tony. Lalu dikejarlah ia oleh 3 bandel itu sampai ke rumahnya. Your fun. Ketika 3 berandal itu akan pulang, mereka sempat melempar batu ke rumah Adam sampai kacanya pecah. Namun saat akan membersihkannya, ia menemukan sebuah kotak misterius di dalam lubang itu, lalu membukanya dan membaca surat yang ada di dalamnya. Malam harinya ketika Sally pulang, Adam yang telah membaca semua surat itu marah kepada Sally. Karena surat itu merupakan surat dari ayahnya yang kata Sally ia sudah meninggal waktu ia kecil. I hate you. Nope. Dengan adanya alamat yang sempat ia temukan di kotak tersebut, Adam nekat pergi dari rumah untuk mencari ayahnya dengan menumpang di sebuah truk kontainer yang kebetulan lewat menghampiri dirinya. Keesokan paginya, Sally yang ingin meminta maaf kepada Adam terkejut karena anaknya tidak ada di rumah. Sedangkan Adam yang sudah sampai ke alamat ayahnya itu hanya melihat pepohonan yang ternyata ada di tengah hutan di pinggir jalan. Nggak ada rumah, apalagi gedung bertingkat. Di sekelilingnya cuma ada pohon, dan pohon, lalu kotak surat di sampingnya. Saat akan mengecek kotak surat itu, seekor tupai keluar dengan membawa sebuah surat, dan alhasil, karena tak tahu jalan, ia pun mengikuti tupai itu sampai ke dalam hutan. Ketika tengah menatap indahnya pemandangan, tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah kaki dari orang yang tidak ia kenal. Akan tetapi ia memberanikan diri untuk melemparnya dengan batu dan Who's there? But no man, cowboy boots away. Whoa!
Untung saja ia diselamatkan oleh seorang dan tidak jadi tertabrak oleh mobil tersebut. Sedangkan supir itu yang tercengang melihat kembali ke kamera mobilnya dan ia kaget karena telah menemukan sosok Bigfoot di kamera tersebut. Sontak ia menelepon lembaga yang menangani hal itu dan disebarkanlah foto itu di semua media yang ada di sana. Melihat kejadian tersebut, Dr. Bailing menjadi tertarik dengan itu untuk dijadikannya bahan penelitian bersama dengan Hairko. Kemudian ia pun mencari orang yang mengambil foto tersebut dan menanyakan di mana tempat ia menemukan Bigfoot itu. Setelah ditelusuri, salah satu anak buahnya, Hairko, menemukan tas milik Adam dan menyuruh anak buahnya untuk mengecek rumah Adam. Namun saat itu tidak ada orang di rumahnya, karena Sally pergi untuk mencari Adam menuju ke tempat suaminya berada. Tapi ketika ia sampai di hutan tersebut, Sally ditangkap oleh anak buah Hairko untuk dibawa ke hadapannya Hairko. Berpindah ke Adam di saat baru bangun setelah sempat pingsan, ia melihat seekor monster seperti Bigfoot yang mengaku ayahnya. Saat itu ia tidak percaya bahwa ayahnya adalah seorang monster. Tapi setelah melihat semua foto dirinya yang terpajang di sana, ia yakin bahwa Bigfoot itu adalah sosok ayahnya yang ia cari-cari. Namun Adam masih marah sebab ayahnya tidak kunjung pulang ke rumah. Dengan alasan yang pasti, Harrison menjawab bahwa ia tidak ingin membahayakan mereka berdua karena ada sebuah perusahaan yang selalu memburunya untuk dijadikan tikus percobaan karena kelebihannya itu. Lalu di situ Adam yang mempunyai darah Bigfoot pun mulai diajari oleh Harrison kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Dimulai dari mempunyai pendengaran yang super sampai dapat berbicara dengan hewan. This is amazing! Feels good. You, Adam. You look better in real life than in your photo. No way! Yeah. Kala itu Adam bisa berbicara dengan binatang teman ayahnya, yaitu Steve, Trapper dan istrinya, Wicca, lalu Wilbur, si beruang, dan Tina, sang tupai. Saat itu Tina menginfokan bahwa terdapat 2 orang pemburu di atas bukit. Tapi bukannya takut, malah mereka semua mendekati pemburu itu untuk bersenang-senang. Zombie bear. Setelah itu mereka kembali bersenang-senang selayaknya seorang anak dan ayah. Dan saat sampai di rumah, Adam yang menginginkan ayahnya pulang ditolak mentah-mentah oleh Harrison. Karena ia masih khawatir jika Hairko masih mengejarnya seperti dulu saat ia masih menjadi peneliti dan direkrut oleh Hairko. Akan tetapi ia menolaknya dan Hairko pun merusak penelitiannya. Sedangkan sang ibu, Sally, sedang ditangkap dan dipaksa membuka mulut soal keberadaan suaminya itu. Dan kebetulan Trapper dan Wicca yang sedang mencari makanan melihat semua kejadian itu, lalu laporlah mereka ke Harrison. Seketika itu Harrison panik dan menyalahkan Adam yang sudah ceroboh karena telah datang menemuinya. Hal itu membuatnya berpikir untuk menyerahkan diri dan menyelamatkan ibunya. Everything's fine. We can all go home. Watch what you say. Don't worry, they'll never find us. This is an all call. Setelah mendengar lokasi dari Harrison, mereka semua pergi ke sana, tapi itu adalah akal-akalan Adam untuk menipunya. Yang kala itu membuat Hairko sangat marah dan membawa mereka berdua pergi dengan mobil terpisah. Ternyata di tengah jalan, Hairko bersama Adam berbelok ke arah hutan, dan dia menyuruh anak buahnya membakar hutan untuk membuat celaka Adam agar Harrison bisa keluar. Akibatnya Harrison pun tertangkap dan untungnya Wilbur datang untuk menolong Adam dari kebakaran api tersebut. Setelah itu karena kehilangan sosok Bigfoot dan sebagian hutan akibat terbakar, mereka semua berniat untuk pergi mencari kehidupan baru. Namun Adam terus mencari-cari alasan untuk meyakinkan mereka semua agar menyelamatkan Harrison alias Bigfoot dan meminta tolong sepenuh hati untuk melakukannya. Hingga akhirnya mereka mau menolong Bigfoot dengan menaiki mobil bawahannya Hairko menuju ke perusahaannya tersebut.
Sedangkan di Hariko sendiri, Dr. Bailing sangat takjub melihat keunikan rambut dari Harrison. Tapi Harrison tiba-tiba terbangun dari pingsannya dan memberontak. Saat itu Hariko mengancam Harrison agar mau bekerjasama dengannya agar keluarga kecil miliknya bisa selamat. Dan Harrison pun lebih memilih bekerjasama dengannya. Sampai akhirnya dokter bisa mengurai DNA rambut Harrison dan mencobanya ke anak PKL tersebut. What's going on? My hair! It's Kembali ke Adam and Friends, saat sampai di perusahaan itu, mereka menyelinap masuk dengan bantuan Steve untuk mematikan kamera untuk pergi menuju ruang kendali, sekaligus ruang CCTV. Namun si Trevor sempat memecahkan kaca yang dimana langsung memicu alarm keamanan di situ. Ketika sampai di ruang CCTV, Adam melihat kamera tempat ayahnya ditahan, tetapi alarm itu membuat para penjaga berbondong-bondong menyerangnya. How did you get in here? Long story, but don't worry. Setelah melewati semua penjaga dan bertemu ayahnya, Harrison tidak mau pergi bersamanya. Semua itu Harrison lakukan untuk menyelamatkan keluarga kecilnya itu. Hingga Hariko datang lalu membawanya pergi. Tapi Adam bersikeras menyelamatkan ayahnya itu. Ia mengambil kartu akses milik Hariko dan menyalakan alarm kebakaran untuk melepaskan kawan-kawannya dan kembali menemui ayahnya untuk membujuknya lagi. Lalu mau tidak mau, Harrison pun menurutinya dan mereka berdua mulai membocorkan gas yang mudah terbakar di perusahaan itu. Dan saat itu mereka berdua sempat terjebak di sana bersama dengan gas tersebut. Namun mereka bisa keluar melalui saluran udara yang berada di sana. Berpindah ke rumah Harrison di mana saat Sally sedang ditahan di situ, salah seorang anggota Hariko menemukan bukti bahwa Adam adalah Bigfoot dengan melihat rambutnya di tong sampah. Lalu ia pun memberitahu Hariko lewat telepon dan membawa Sally ke sana. Kembali ke Adam yang baru saja keluar dari perusahaan itu, ia bertemu kembali dengan Hariko di jembatan. Di situ Hariko menembak Harrison dengan obat bius dan membuang Harrison ke jurang. Sebab ia hanya memerlukan satu objek penelitian saja, yaitu Adam. Dengan sangat marahnya, Adam mengarahkan flare gun ke arah pabrik yang dipenuhi gas mudah terbakar itu dan lalu ia menyusul ayahnya ke bawah. Saat itu jembatannya roboh dan Hariko jatuh ke dasar jurang. Sedangkan Adam yang melihat ayahnya terbaring tak berdaya, tiba-tiba mengeluarkan satu keunikan lagi, yaitu penyembuhan. Lalu Adam? For the better or for the worse? ternyata kala itu Hariko masih hidup dan berusaha membius mereka berdua. Namun upaya itu digagalkan oleh Sally, dan singkat cerita mereka semua akhirnya bisa berkumpul kembali ke rumah, termasuk Steve, Trevor, dan Wicca yang sudah punya 5 anak kembar, Wilbur dan juga Tina, terutama Harrison. Lalu I'm serious, leave me alone. We don't need to fight. Remember, I gave you a chance to walk away. No. We've got plenty of time. film pun selesai. Nah, bagaimana cerita kali ini? Semoga kalian semua terhibur dengan video yang apa adanya ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe and share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih, and see you next time. Nantikan video saya berikutnya. Bye-bye.